warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Nuraini dari program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya di sini membuat video yakni untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah MPSI. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai apa itu psikologi pendidikan. Oke, baik, menurut saya psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang dimana mempelajari dari bagaimana sih seseorang itu dalam belajar dan bagaimana proses belajar itu tuh bisa ditingkatkan. Hal ini mencakup dari bagaimana cara kita dalam memahami cara individu itu dalam memproses informasi, terus mengingat pelajaran dan juga mengaplikasikan pengetahuan mereka di dalam pembelajarannya. Nah, selain itu, di dalam psikologi pendidikan ini tuh, apa sih perbedaan dari cara belajar antara individu itu? Termasuk dari faktor-faktor seperti bakat, motivasi, minat, dan juga latar belakang sosial yang dihadapi oleh individu. Nah, fokusnya dari psikologi pendidikan ini tuh untuk mengidentifikasi dan mencari solusi yang dimana untuk mengatasi masalah-masalah dari hambatan dalam proses belajar, dalam proses pengaplikasiannya, serta memahami dari bagaimana sih lingkungan fisik dan juga sosial itu dapat mempengaruhi individu itu dalam belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa aja yang Anda pelajari di psikologi pendidikan? Di psikologi pendidikan ini kita mempelajari dari beberapa hal yang penting. Yang pertama itu mengenai psikologi pendidikan sebagai landasan di dalam pengajaran, yang dimana hal ini tuh mempelajari mengenai prinsip-prinsip psikologi yang digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Nah, yang kedua itu mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Hal ini tuh menyelidiki dari bagaimana sih kemampuan berpikir dan juga bahasa dapat berkembang pada individu, dan bagaimana hal ini itu dapat mempengaruhi dari cara individu-individu itu belajar. Yang ketiga itu mengenai perkembangan sosial, emosional, dan moral, yang dimana hal ini itu dapat membantu dalam kita tuh memahami dari bagaimana sih individu itu dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka, mengelola emosi, dan juga membentuk nilai-nilai moral yang penting di dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran perilaku, yakni mempelajari dari mengenai bagaimana sih cara individu itu dapat dipelajari ataupun dapat diubah, yakni melalui pengalaman dan juga lingkungan yang membentuk, termasuk penggunaan hadiah dan juga hukuman. Nah, yang kita pelajari kelima yaitu mengenai teori pembelajaran perilaku, yang dimana hal ini tuh mempelajari teori-teori yang menjelaskan dari bagaimana perilaku itu dipelajari dan juga dimodifikasi, seperti teori pengkondisian klasik dan juga operan. Yang keenam mengenai pembelajaran kognitif. Hal ini tuh mempelajari dari bagaimana sih cara individu tuh memproses informasi, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan berdasarkan kemampuan berpikir dari individu itu. Nah, yang ketujuh yaitu mengenai teori pembelajaran kognitif. Nah, di mana di dalam teori ini mempelajari mengenai teori-teori yang menjalankan proses belajar dari sudut pandang kemampuan mereka berpikir, termasuk dari bagaimana sih informasi dia diorganisir dan juga disimpan, bahkan juga harus diingatnya kembali. Nah, dari macam-macam materi yang telah dipelajari di dalam psikologi pendidikan ini dapat memberikan dasar yang kuat, yakni untuk memahami dalam berbagai aspek pembelajaran dan juga pengajaran, serta cara-cara untuk meningkatkan proses pendidikan di Indonesia khususnya. Hal yang ketiga yaitu mengenai materi apa yang paling disukai dan apa alasannya. Di sini, menurut saya, materi yang paling saya sukai adalah mengenai perkembangan kognitif dan bahasa, yang dimana ketertarikan saya ini baik mengenai bagaimana sih cara individu itu dapat berkembang secara intelektual dan bagaimana sih cara kemampuan berbahasanya. Karena kan kita selalu berkembang dan tumbuh. Nah, baik itu dari kita anak-anak hingga kita dewasa. Yang itu tuh sudah pastinya kan adalah perkembangan baik dari kemampuan kognitif kita dan berbahasa kita. Karena yang telah saya ketahui itu di dalam berkembangnya kita itu sudah pasti ada pembelajaran yang masuk seperti dapat berkomunikasi, yaitu melalui bahasa yang telah kita ketahui. Nah, dari berbahasa ini juga itu kan sudah pastinya ya sesuai dengan tahapan. Nggak mungkin dong kita semisal saya mau mewawancarai nggak mentek yang dimana kemampuan kognitif dan juga bahasanya itu kan istilahnya masih kurang lah, karena kan sesuai pertumbuhan usia juga, yang dimana karena usia mereka masih terbilang masih kecil, umur 5 atau 6 tahunan. Hal ini kan
kemampuan kognitif dan juga bahasanya itu kan kurang. Jadi seharusnya saya harus mewawancarai yang seusia saya atau di bawah kurang lebih dengan usia saya. Dan melalui perkembangan kognitif ini juga sudah pastinya mempengaruhi kita, karena kan perkembangan itu ada karena pembelajaran, dan pembelajaran ada juga karena perkembangan. Nah, jadi dari perkembangan kognitif ini mempengaruhi dari cara belajar kita. Semisal saya sudah melalui TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang lagi duduk di bangku kuliah. Hal ini itu kan sudah pastinya ada pembelajaran lah yang masuk di kognitif saya, yang dimana saya dapat menerapkan berbagai kemampuan yang bisa saya hadapi. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai materi apa di psikologi pendidikan yang merubah Anda dan apa yang berubah, dijelaskan. Menurut saya, dari pengalaman saya yang dari pembelajaran perilaku, salah satunya, yang dimana saya kan sebagai mahasiswa yang dimana sering mengalami kesulitan dan mengelola waktu, yang dimana antara kuliah, tugas, dan juga organisasi dan juga pekerjaan rumah bahkan dapat berdampak pada kinerja saya, yang dimana menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan mempelajari psikologi pendidikan ini, yakni dari pembelajaran perilaku itu, pelan-pelan itu dapat merubah kebiasaan saya yang sebelumnya saya kesusahan mengelola waktu, saya dapat mengelola waktu dengan baik. Nah, biasanya itu langkah-langkah yang saya jalani di mana saya menetapkan tujuan belajar saya yang seperti menghabiskan waktu belajar selama 2 jam setiap malam. Hal ini tuh diiringi dengan aplikasi yang lain, yaitu seperti TikTok. Hal ini untuk merefresh otak. Lalu yang merubah saya itu karena saya tuh belajar semisal dalam di 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Jadi kan 30 menit, 25 menitnya belajar dan 5 menitnya itu istirahat. Yaitu tadi seperti scroll TikTok atau scroll Instagram. Hal ini tuh dapat mengelola stres yang saya alami. Nah, selain hal ini tuh saya terkadang itu memberi reward kepada diri saya sendiri, yaitu dengan membawa diri saya tuh berjalan-jalan seperti berkeliling di sekitaran rumah dengan dibarengi dengan belajar. Nah, dengan adanya konsistensi seperti membuat jadwal, lalu menerapkan belajar selama 2 jam atau belajar 30 menit, 5 menitnya istirahat, hal ini tuh dapat mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Ya, itu menurut saya ya, yang dimana dengan meningkatkan manajemen waktu dan mengelola waktu, hal ini tuh dapat mengurangi tingkat kestresan secara keseluruhan, yang dimana insya Allah dapat meningkatkan hasil kinerja selama ini yang telah saya pelajari. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan kelima, yang dimana bagaimana penerapan psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari Anda saat ini? Menurut saya, penerapan psikologi pendidikan yang telah saya terapkan yaitu baik dari cara strategi belajar dan mengajar, yang dimana saya telah menggunakan berbagai macam strategi yang saya pelajari, yakni untuk membuat pembelajaran dan juga cara belajar saya itu agar lebih efektif dan menarik, sehingga saya bisa pun dalam belajar, karena saya sudah tahu strategi belajar itu seperti apa, strategi dalam mengajar siswa nanti itu seperti apa. Lalu mengenai pengelolaan emosi di dalam pembelajaran, jadi saya tuh dapat mengelola emosi saya sendiri, ya walaupun belum semaksimal mungkin, akan tetapi sudahlah saya terapkan. Dan juga saya tuh cara membantu orang lain dalam mengelola emosi mereka juga. Hal ini tuh untuk menciptakan gerakan bersama yang Jadi mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.